dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah. Tanda-tanda orang yang menyadari pentingnya hidup di akhirat dan menyadari bahwa hidup di dunia ada hidup yang sangat menentukan kehidupan di akhirat nanti. Maka mereka selalu mengikuti petunjuk perbuatan dan ucapan atau dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan mengenai orang-orang yang beruntung yang mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti melalui khutbahnya yang bunyi khutbahnya tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas wa anfaqa min malin iktasabahu min ghairi maksiatin wa khalata ahlal fiqhi wal hikam wa janaba ala zalali wal maksiat. Artinya kebahagiaan, keberuntungan bagi pertama orang yang sibuk mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri sendiri dan tidak sempat atau tidak mengoreksi kekurangan dan kekeliruan orang lain. Artinya orang yang beruntung termasuk pulau panjenengan semuanya ini harus benar-benar berusaha untuk mengoreksi, untuk meneliti kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Setelah kita dapatkan kekurangan, kita harus berusaha untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyempatkan waktu untuk mengoreksi, meneliti kekurangan dan kelemahan orang lain. Sebab mengoreksi dan meneliti kelemahan orang lain adalah kerugian yang sangat fatal bagi kita semuanya. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Dawud. Allah Ta'ala ila Dawud alaihissalam. Innal aqila al-hakima ay kamilal ilmi la yakhlu min arba'i sa'atin yuqassimuha ala hadhil a'mal sa'atun yunaji fiha rabbahu bizikrihi wa tilawatihi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Dawud yang isi daripada wahyu tadi innal aqila al hakim ay kamilal ilmi la yahlu min arba'i sa'atin. Artinya orang yang bijaksana, orang yang memiliki ilmu yang sempurna, mereka membagi waktunya dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, waktu yang digunakan untuk munajat, waktu yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunat, membaca Al-Quran, zikir. Ini bagi orang-orang yang bisa membagi waktunya menjadi 4 bagian. Itu pertama. Kedua, yaitu sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Artinya waktu yang kedua yaitu waktu yang digunakan untuk menghitung, untuk mencatat amal perbuatan sehari penuh, dicatat, diteliti, kemudian disimpulkan
banyak mana amal yang baik dengan amal yang jelek. Ini keuntungan bagi orang yang mempunyai akal sempurna. Di waktu kita semuanya harus kita gunakan untuk ngoreksi, untuk menghisap, untuk menghitung, untuk mencatat amal perbuatan kita semuanya, mulai bangun pagi sampai tidur. Ini catat. Satu hari amal baik apa saja, kemudian amal yang tidak baik apa saja, disimpulkan banyak yang mana. Kalau banyak yang baik, berarti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memberi pertolongan kepada kita, kita bisa amal baik. Kalau kita hitung ternyata banyak yang amal yang tidak baik, kita harus cepat istighfar dan memperbaiki amal yang tidak baik dengan taubat. Inilah waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga, sa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi liyarji'a minha. Artinya waktu yang ketiga yaitu waktu yang digunakan untuk silaturahim, mencari teman-teman di mana teman itu siap untuk menunjukkan kekurangan, kelemahan kita. Nih, di orang yang beruntung itu setiap harinya ada waktu yang digunakan mencari teman atau silaturahim dengan teman-teman yang mana teman itu bisa menunjukkan, Pak, kekurangan panjenengan begini, panjenengan telah berbuat begini, ini kurang baik. Ini keuntungan bagi orang yang bisa menyempatkan waktu. Nah, setelah diberitahu, kita harus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan kita. Biasanya orang itu kan mencari orang yang kira-kira bisa memuja, wah jenengan begini bagus, jenengan bagus. Semua rata-rata semacam itu. Jadi jarang sekali ada orang mencari teman, mencari tetangga supaya untuk mengoreksi dirinya. Setelah ditemukan kekurangan, kemudian diperbaiki. Inilah orang yang beruntung. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa mencari kekurangan, kelemahan kita. Sebab kekurangan dan kekhilafan kita kalau tidak kita cari, atau bahkan kita meminta pertolongan teman untuk mencari, untuk mengoreksi kekurangan kita, kita akan hidup selalu merasa baik dan tidak pernah memperbaiki kekurangan. Inilah yang dimaksud jenengan semuanya berusaha untuk mencari teman yang teman bisa mendapatkan atau bisa mencari celah kekurangan kita semuanya. Setelah kita temukan, kita harus berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu. Kemudian waktu yang keempat, sa'atun fiya yukhli ay yatruku baina nafsihi wa baina ladzati al-halal. Waktu yang keempat ini digunakan untuk mencari kesenangan yang halal, artinya mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal. Sebab mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Fa innal kasbal halal wajibun. Jadi jenengan bekerja baik di mana saja, ini wajib untuk mendapatkan rezeki yang halal. Artinya jenengan bekerja apa di pasar, di laut, di sawah, semua ini ada nilai ibadah.
Jadi karena bekerja mencari nafkah yang halal ini wajib, jadi jenengan pada waktu bekerja harus berusaha mendapatkan hasil halal. Pahala itu, mendapat pahala. Pak, urusan dunia tidak, urusan dunia akhirat semuanya hidup di dunia untuk kira-kira besok di akhirat menjadi orang yang celaka atau orang yang berbahagia itu ditentukan di dunia. Sebab apa? Kalau jenengan semua itu bekerja tidak memperhatikan halal haram, ternyata jenengan berani bekerja dengan cara yang haram, berarti jenengan mendapatkan beban dosa yang akan jenengan bawa ke akhirat sebelum kamu panjenengan tobat. Kalau jenengan bekerja kemudian dengan cara halal, panjenengan akan mendapatkan pahala yang akan panjenengan unduh di akhirat nanti. Jadi bekerja apa saja ya untuk mencari rezeki yang halal adalah wajib. Nah, ini harus kita perjuangkan, kita usahakan setiap bekerja mencari nafkah harus mencari yang halal. Kemudian isi khutbah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa anfaqa min malin iktasabu min ghairi maksiatin. Kebahagiaan, keberuntungan bagi orang yang menggunakan atau menginfakkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah, artinya tidak digunakan untuk kemaksiatan, bekerja mendapatkan hasil kemudian jenengan gunakan untuk jalan yang diridhoi Allah, digunakan untuk menafkahi suami istri dan anak-anak. Kalau lebih digunakan untuk sedekah, infak, membantu misalnya masjid, mushola dan lain sebagainya. Jangan sampai harta yang jenengan miliki digunakan untuk kemaksiatan. Misalnya ada sumbangan kemaksiatan, jenengan nyumbang, berarti jenengan menggunakan hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah. Dosa atau tidak? Dosa. Nah, dosa nanti akan jenengan bawa ke akhirat sebelum jenengan tobat. Begitu juga jenengan menginfakkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah, jenengan mendapatkan pahala yang nanti akan jenengan unduh di akhir. Jadi keberuntungan bagi orang yang bisa menginfakkan, bisa menggunakan harta miliknya di jalan yang diridhai Allah. Itu isi khutbah Rasulullah yang kedua. Kemudian isi khutbah Rasul lagi, wa khalata ahlal fiqhi wal hikam. Keberuntungan, kebahagiaan bagi orang yang bergaul dengan para ulama, para fuqaha. Apalagi kita termasuk orang awam, untuk memperbaiki ibadah kita harus selalu bergaul, mendekat, bertanya kepada alim ulama yang memang benar-benar membidanginya. Misalnya bagaimana supaya sholat kita benar, bagaimana supaya wudhu kita benar, kita harus mendekat para ulama fuqaha. Paling tidak jenengan harus tahu hal-hal yang membatalkan, misalnya wudhu. Misal berwudhu kemudian senggolan atau sentuhan dengan istrinya, bagaimana wudhunya batal atau tidak. Ini perlu kita ketahui, ya, di sentuhan. Sebab istri kula jenengan
itu bukan mahram, ya. Kecuali kalau mahram saya dengan ibu saya dengan mbak saya, ini sentuhan, ya. Ini tidak membatalkan. Tapi kalau dengan istri ini jelas membatalkan. Nah, kita harus mengetahui madzhab siapa itu yang membatalkan. Jadi kalau jelas madzhab Syafi'i, ya, bersentuhan kulit dengan perempuan, ya, yang bukan mahramnya tanpa ada satir, tanpa ada penghalang, ini jelas batal. Jadi dengan istrinya juga batal. Kalau menurut Imam Hanafi tidak membatalkan wudhu kecuali ini bertemunya kelamin, maknanipun alat kelamin jenengan. Jadi maknane aula mastum nisa au jama'tum. Ini kalau menurut mazhab Hanafi jima itu baru batal. Pertemuan kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau menurut Imam Maliki dan Imam Hambali ini bisa batal apabila sentuhan tadi menimbulkan syahwat. Ini sulit ini. Wong lanang sentuhan dengan perempuan tidak syahwat, ini saya kira kok sulit. Kecuali hanya sentuhan sama-sama nggak tahu. Kemudian cekel-cekelan, pegang-pegangan, jelas ini mungkin bisa timbul syahwat. Yang penting intinya mazhab Maliki, mazhab Hambali bisa membatalkan apabila timbul syahwat. Ini perlu jenengan ketahui. Kemudian lagi misalnya panjenengan sholat. Ada waktu di tengah-tengah sholat jenengan timbul perasaan. Tadi saya kentut apa tidak? Sholat rumongso ngentut opora. Ada keraguan. Bagaimana sikap jenengan pada waktu sholat? Merasakan, mempunyai perasaan kentut opora. Apa langsung batal atau tidak? Artinya langsung sholatnya dibatal atau tidak? Jawabannya jangan. Artinya jangan dibatalkan kecuali jenengan ada tanda-tanda, salah satu dua daripada tanda-tanda kentut. Pertama, jenengan duweni perasaan ngentut apa ora. Kalau memang ada suara apa tit apa tut, ya, berarti jenengan kentut batal. Atau tidak ada suara, bau. Bareng perasaan kentut atau tidak, kok ternyata ada bau tidak enak, busuk, ya berarti jenengan kentut dibatalkan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dibatalkan. Biarkan saja. Angger tidak ada suara kentut atau tidak ada bau, berarti jenengan terus sholat. Sekarang Pak, kan ada nun sewu, ada mbuh fatwa, mbuh pidato bahwa kan ada mazhab yang mengatakan kentut tidak membatalkan wudu atau tidak membatalkan sholat. Semua mazhab ini menyatakan sepakat bahwa kentut metu angin songko dalan belakang, artinya dubur, membatalkan. Kalau jenengan sholat kok kentut berarti batal. Sebab apa? Wudune batal, berarti sholatnya batal. Sebab syaratnya sholat sakjerone di dalam sholat mulai awal sampai salam jenengan harus suci dari hadas ke
kecil. Ternyata panjenengan kentut di tengah-tengah sholat. Lah kentut itu membatalkan wudu, berarti batal. Dinun sewu mbah sapa sing ngomong namanya kentut itu membatalkan wudu. Kalau jenengan sholat kentut berarti wudunya batal, otomatis syarat saya sholat kudu suci sohadas, ternyata jenengan syaratnya hilang, batal wudu, berarti jenengan sholatnya batal. Jenengan harus tahu, makanya harus dekat dengan ulama, dengan fuqaha. Itu pentingnya bergaul dengan ahlul fikih, ahlul hikam, ulama. Kemudian isi khutbah Rasulullah yang keempat, wajanaba ahlaz zalal wal maksiat, kebahagiaan, keberuntungan bagi orang yang bisa menjauhi, artinya tidak kumpul dengan orang yang ahli zalal, ahli dosa, ahli maksiat. Jadi jenengan harus bisa memilah-milah, apalagi jenengan saya juga termasuk orang awam. Nanti kalau terlalu, namanya teman-teman monggo, tapi kalau memang terlalu jenengan mengikuti teman yang selalu berbuat maksiat, takutnya nanti jenengan saya ketularan kemaksiatannya. Dijelaskan dari Sayyidina Utsman, khamsun hunna alamatul muttaqin, awwaluha alla yujalisa illa man yuslihaddin ma'ahu. Artinya ini dari Sayyidina Utsman, jadi ada 5 hal yang menjadi tanda-tanda atau alamat orang yang takwa. Ini ada 5 tanda untuk mengetahui bahwa orang itu adalah orang muttaqin. Pertama apa? Alla yujalisa illa may yuslihaddin. Orang yang takwa ini tidak akan bergaul kecuali dengan orang yang bisa menyempurnakan, membenarkan agama. Kalau melihat syarat pertama, alamat pertama, tanda-tanda daripada orang yang takwa adalah orang yang tidak selalu bergaul kecuali dengan orang-orang yang bisa menyempurnakan agama kita. Siapa? Ya, kita harus selalu bergaul dengan para ulama. Tanya bagaimana tadi saya sampaikan mengenai ibadah kita. Misal baca Al-Quran, kita harus benar-benar dekat dengan orang-orang ahli Al-Quran. Kita berusaha untuk membersihkan hati, kita harus dekat dengan orang-orang ulama-ulama yang bagian dandani hati. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang, utamanya orang-orang yang kira-kira akan merusak agama kita. Jadi harus kita jauhi benar-benar untuk masalah bergaul. Jadi tanda pertama orang yang takwa adalah orang yang tidak bergaul kecuali bergaul dengan orang yang bisa membenahi, bisa membenarkan agama kita. Siapa yang harus jenengan dekati? Paling tidak ustadz, ulama-ulama yang memang di bidangnya fikih. Ya monggo, sholat piye, nak sholat rukuk piye, terus sholat bergerak sampai 3 kali bagaimana, kemudian contoh lagi sholat misalnya penutuh ini
pada waktu tahiyat gerak terus bagaimana ini membatalkan atau tidak. Ya. Jenengan juga harus tahu. Sebenarnya nggak usah jangan tahiyat terus dihubung-hubung nong, nggak usah, cukup tahiyat gini aja. Ya. Lepas kalau terjadi di putar-putar selama ya tangan jenengan tetap yang gerakannya ini tidak membatalkan. Contoh lagi, misal pipi atau apa kok gatal jenengan ukur. Ini cukup ini saja nggak masalah ya. Sampai berapa kali lah nak ngene begini batal. Cukup kita aja tempel plug. Ini yang gerak. Nah ini yang gerak. Ini sampai berapapun tidak masalah. Ya. Karena yang gerak penuh itu cukup. Kalau jenengan begini-begini sampai 3 kali ya nanti jenengan dihukumi batal sholatnya. Itu juga perlu ya, perlu kita ketahui. Misalnya gerak kukur jangan sampai 3 kali. Cukup kukur madeg sik. Ukur deh. Nah, kalau memang terpaksa begini aja. Ini tidak membatalkan. Jadi sangat perlu sekali jenengan membenahi akidah-akidah yang benar. Maka kita harus benar-benar aliran-aliran sekarang harus kita cermati. Kalau jenengan tidak tahu sebenarnya, jenengan harus mendekati orang-orang yang pandai atau alim ulama. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya, selalu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi, dan kita harus tidak bosan-bosan untuk menambah ilmu, baik itu ilmu mengenai akidah atau ubudiyah seperti sholat dan sebagainya, harus kita tambah, kita perdalam dengan cara mendekat mengikuti pengajian para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.